Apa kita lebih bodoh, atau kita lebih malas, atau kita lebih apa? We must find an answer. Kita harus tanya. Itu yang harus kita tanya kepada ahli-ahli perpajakan kita. Ya kan? Kita 10%. Di zaman Orde Baru pernah 14%. Kenapa sekarang turun? Ya. Katanya Orde Baru jelek. Ya. Hal-hal semacam ini. Kalau kita bisa sama dengan Thailand saja atau sama dengan Malaysia, berarti kan kita sampai ke 16%. Kok tidak salah? Thailand sudah 18%. Katakanlah 16%. Kalau kita naik dari sekarang 10,8, 11%, kita naik ke 16%, berarti kan naiknya 5%. 5% dari GDP kita, ya, itu 75 miliar dolar. Hanya dengan perbaikan manajemen. Pasti para pakar nanti bisa menemukan. Ya. Mungkin dengan tambah komputerisasi, pakai digitalisasi, pakai banyak yang bisa di. Tapi itu, jadi naiknya itu bisa langsung 75 miliar dolar. Apalagi kalau bisa sama dengan Vietnam. Mungkin kita naiknya bisa 90 miliar dolar. Begitu kaya bangsa kita ini sebetulnya. Luar biasa. Jadi saya sudah lihat angka-angkanya, ya. GDP kita naik. Berapa tahun yang lalu hanya 1.300, 1.400. Tahun 25 diproyeksikan, kalau nggak salah sekarang sudah 1.500. Sudah 1.500 ya. Sebagai contoh, dalam undang-undang kita sekarang diwajibkan mengalokasi 20% APBN untuk pendidikan. 20% 2 tahun yang lalu atau 20% tahun yang lalu itu adalah 20% dari 1.400 triliun. Sekarang ini 20% dari 1.500 triliun. Artinya naik. Jadi kita punya uang yang bisa dipakai untuk macam-macam. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Tadi disinggung masalah salah satu program strategis yang saya bersama Koalisi Indonesia Maju mengusung, antara lain makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Ini sangat strategis karena anak-anak Indonesia adalah masa depan Indonesia. Kalau tidak kita berani sekarang memberi gizi kepada anak Indonesia, 18 tahun lagi Indonesia akan mengalami sesuatu warga negara, suatu bangsa yang lemah. Lemah fisik, lemah otak. Kalau kurang protein di saat masih anak-anak, sel otak tidak berkembang, sel tulang tidak berkembang, sel otot tidak berkembang. Untuk jadi kuli saja mungkin kalah sama bangsa Vietnam. Untuk jadi petani mungkin tidak kuat lagi. Untuk jadi prajurit tidak kuat lagi. Ini harus kita sadari. Karena itu saya bertekad untuk melaksanakan ini. Dan saya terima kasih saya dapat pencerahan, ya, dan bahwa dalam Islam memberi makan kepada mereka yang membutuhkan itu memang sangat diwajibkan. Berarti walaupun saya sering diejek dan sering dihina, nggak ada urusan saya. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya
terima kasih sebetulnya sama. Saya terima kasih dengan apa? Dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya. Gitu. Ya. Saya sangat terharu saya lihat anak-anak Indonesia. Apa bisa kita pertimbangkan Pak Hatta, Pak Zul, usia nyoblos kita turunkan jadi 10 gitu. Kita menang besar Pak. Saya terharu karena saya lihat ya di vlog-vlog itu ya, di sosmed ya, anak-anak nangis-nangis, marah-marah kalau orang tuanya nggak pakai kaos gemoy, ya kan? Padahal aku tadinya ngerti aja nggak apa itu gemoy itu. Memang PAN ini luar biasa ini. PAN partai religius, ya kan? Taat agama, tapi saya lihat artisnya banyak sekali. Lebih berani kadang-kadang dari partai kebangsaan ini. Gerindra kalah. Dan juga PAN saya lihat banyak kader-kader yang semangat, yang selalu gembira, senyum. Jadi inilah saya kira watak bangsa Indonesia, keinginan rakyat kita ingin pemimpin-pemimpin selalu gembira, selalu senyum, selalu rukun. Itu yang kita rasakan, ya kan?